Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferianto. Saya selaku Gapoktan Panggung Sejahtera Desa Pawerjo. Dan di sini saya juga selaku petani yang ada di desa saya. Saya di sini ingin berbagi pengalaman, bercerita tentang budidaya padi yang telah saya lakukan, yaitu pola tanam Jarwo 21 dengan sistem manual. Yang kita kenal selama ini adalah sistem Jarwo 21 menggunakan transplanter, Pak ya. Nah, di sini saya memperkenalkan inovasi sendiri, yaitu dengan sistem Jarwo 21 tetapi dengan sistem manual. Adapun untuk jarak tanamnya saya spesifikkan untuk wilayah di tempat saya, yaitu Pangurjo, Rawajati Utara. Karena kondisi lahan kita di sini untuk unsur haranya, organiknya masih subur, jadi untuk jarak tanam bisa kita atur sesuai varietas yang akan kita tanam. Seperti contoh yang kita tanam padi yang ada di belakang saya ini Pak ya, ini varietas Inpari 32 yang spesifiknya dia anakan banyak, tetapi untuk rumpun dia tidak mekar, Pak ya. Jadi akan lebih cenderung daunnya ke atas. Jadi untuk sistem varietas seperti ini saya gunakan pola jarak tanamnya untuk antar baris, Pak, itu kita gunakan 230. Untuk jarak ke belakang kita gunakan untuk jarak tanamnya yaitu 20 sampai 25. Karena apa seperti itu? Karena untuk varietas Inpari 32 itu daunnya cenderung ke atas, Pak ya. Dan untuk jarak tanam legowonya itu kita gunakan 40, Pak ya. Jadi kalau untuk masalah jarak tanam ini kita tidak bisa berpatokan dengan satu jarak, Pak. Jadi di sini yang saya alami sudah 5 musim ini saya menggunakan Jarwo 21. Saya jarak tanam saya modifikasi dengan cara varietas, Pak. Jadi apabila saya nanam varietas mapan 05, di situ saya akan membuat jartamnya atau jarak tanamnya untuk jarak tanam ke samping itu saya akan bikin 30 sampai 35. Untuk ke belakangnya ini jarak tanamnya itu 25 sampai 30. Dan untuk jarak legowonya ini, Pak, saya bikin 40 sampai 45. Nah, itulah jarak tanam yang sudah saya praktekkan untuk selama ini, Pak ya. Jadi mengapa saya menanam dengan pola 21? Karena di situ ada beberapa keunggulan, Pak ya. Jadi secara yang kita praktekkan selama ini di situ salah satu keunggulan kita tanam Jarwo 21 yang pertama itu penyinaran, Pak ya. Jadi untuk tanaman padi itu kan membutuhkan sinar matahari yang full, Pak ya. Jadi dengan sistem pola 21 ini untuk penyinaran matahari itu bisa sampai di pangkal batang, Pak. Jadi full penyinaran, jadi lebih pertumbuhan padi kita lebih bagus. Yang kedua masalah anakan lebih banyak, Pak ya. Tetapi kita juga harus bisa membedakan varietasnya, Pak. Karena tidak semua varietas itu anaknya banyak. Tetapi dengan menggunakan sistem pola 21 ini secara nggak langsung, walaupun varietas itu anaknya tidak banyak, tetapi dia akan lebih buka, Pak, untuk rumpunnya. Nah, yang selanjutnya keunggulannya yaitu untuk perawatan, Pak. Perawatan kita lebih mudah, untuk waktu penyemprotan itu kita lebih mudah, waktu pemupukan pun mudah. Dan keunggulan yang keempat yaitu untuk OPT, Pak ya, organisme pengganggu tanaman. Dengan sistem pola seperti ini, Pak, kita bisa menekan serangan untuk OPT tadi, baik itu jamur, tikus ataupun untuk wereng. Dan yang selanjutnya keunggulan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu yaitu hasil. Nah, untuk hasil kita menggunakan sistem Jarwo 21 ini yang telah saya alami selama ini, Pak. Sebelum saya mengenal pola tanam Jarwo 21 ini, hasil padi saya dalam 1 hektar itu hanya mencapai 65 sampai 70 karung, Pak, per hektar. Tetapi setelah saya menggunakan pola seperti ini, alhamdulillah sekarang ada peningkatan yaitu 70, 75 bahkan sampai 80 karung per hektar. Nah,
Itulah keunggulan mengapa saya selama ini tetap menggunakan pola tanam Jarwo 21 walaupun sudah saya modifikasi secara manual Pak ya. Karena awalnya Jarwo 21 itu hanya kita menggunakan alat transplanter Pak. Tetapi tidak menutup kemungkinan Pak, setiap kita budidaya pasti ada keunggulan, ada kelemahan. Tetapi kalau untuk kelemahan Jarwo 21 ini Pak, satu, kita kesusahan untuk mencari pekerja ataupun yang buruh tanam Pak. Karena apa? Kita kesusahan karena mayoritas petani di sini rata-rata tanamnya masih sistem tegel. Jadi kalau kita terapkan sistem 21 ini, sebagian buruh tani itu akan menolak ataupun enggan. Bukannya tidak bisa, tetapi enggan Pak ya. Demikianlah sharing inovasi, berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi petani yang ada di Desa Pangurjo dan petani-petani yang ada di daerah masing-masing. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.